bersama saya Bang Ahung mulai mereok. Pada pagi hari ini mungkin saya akan mengedukasi tentang piring roda. Apa sih penyebab-penyebabnya yang bisa menyebabkan piring roda itu rusak, dan masalah apa yang akan ditimbulkan ketika piring roda itu sudah mulai rusak, serta ada beberapa jenis piring roda yang dipasang di dalam roda kendaraan. Yang pertama itu ada bol piring. Bol piring itu yang namanya bol berarti bentuknya bulat. Nah, jadi ini sebentar, tak pakai sarung tangan sih. Nah, kalau bol piring itu yang bantalannya itu berbentuk bol, bukan seperti ini. Oke. Itu dipakai di mobil-mobil lama biasanya, yang mobil 80-an ke bawah lah. Seperti itu. Tapi ada juga yang tipenya itu kalau nggak salah tak catat kemarin, roller piring. Roller piring itu berarti mirip kerucut bentuknya, mirip seperti ini. Nah, yang pakai roller piring biasanya kendaraan kijang lama yang masih bisa difaslini. Itu truk-truk juga bisa masih pakai yang model roller piring. Roller piring itu juga ada dua jenis, diantaranya itu ada cylindrical roller dan ada tapered roller. Kalau secara visual yang cylindrical itu berarti mirip kecil-kecil itu lah, kayak piring bambu. Nah, tapi kalau yang tapered roller itu dipakai di roda mobil, bentuknya kerucut lah, mirip seperti ini. Nah, mirip seperti ini bentuknya kerucut gitu. Terus needle roller piring itu tipis dan panjang seperti jarum. Oh, ini yang seperti tadi yang seperti piring bambu nek saya nyebutnya itu piring bambu. Itu biasanya dipasang di di kompresor AC, itu juga biasanya pakai. Terus yang paling dipakai di mobil-mobil sekarang itu model hub bearing unit, jadi sudah satu kesatuan. Modelnya nggak bisa dilepas, itu kayak di Avanza itu, terus Expander, pokoknya kendaraan-kendaraan sekarang lah. Nah, ini yang saya bawa ini itu punya Everest, piring roda depan Everest. Lumayan ini harganya 1.300.000 kalau yang ori. Itu pakai punya Erino. Dia memang bisa dicopot, tapi ini termasuk hub unit, soalnya dia nggak bisa difaslini lagi kalau misalkan rusak. Sekali ini dibongkar, dipasang lagi ya wes, modelnya nanti kayak gergel gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang untuk ABS, ada magnetnya di sini. Terus apa aja sih yang bisa disebabkan kalau piring itu rusak? Kalau piring itu rusak, itu yang pertama biasanya itu setirnya nggak stabil. Nah, karena mesti kocak. Itu untuk yang tipe-tipe yang bisa di steli kayak tadi punya Kijang. Yang tipe tidak salah itu roller bearing. Nah, tipe roller bearing. Ball bearing juga sama. Jadi kalau misalkan dia penyetelannya itu nggak pas, ini kan difaslin kalau kilometer berapa, kadang juga kilometer 15.000 atau 10.000 itu ada ngefaslini bearing. Itu tujuannya apa? Biar bearing, komponen di dalam bearing itu tidak cepat aus. Karena kalau aus, yang pertama itu mesti roda itu nggak bisa anteng. Walau setirnya lurus, dia masih ada celah kan. Nah, itu bisa mengakibatkan setirnya nggak stabil. Selain itu ada suara gemuruh. Nah, karena dia itu nggak sepan atau dia itu nggak pakem, istilahnya nggak geget, ada celah, mesti tetap ada suara gemuruh. Apalagi kalau grease yang di dalam itu sudah tua atau mungkin malah sudah habis karena nyiprat keluar semua. Nah, terus apalagi setelah suara gemuruh timbul suara seperti besi ketemu besi, kayak kadang dadak gitu. Itu juga bisa, selain dari ball joint atau mungkin dari joint-joint yang lain, laker juga bisa. Nah, yang tidak diduga-duga atau tidak
banyak mekanik yang tidak peka itu adalah kalau ada keluhan remnya dalam kalau pas perjalanan jauh. Jadi kalau direm dalam keadaan mobil itu diam, remnya itu nggak bakalan dalam. Tapi kalau sudah jalan, entah itu 1 kilo, kalau misalkan belum terlalu parah olengnya sih paling 1 kilo, 2 kilo baru nanti direm lagi kayak ambles atau remnya dalam. Tapi nanti kalau direm lagi itu enggak. Kebanyakan kan mikirnya, oh ini master remnya, atau mungkin oh remnya masuk angin, oh atau mungkin apa namanya ada yang bocor jadi minyak remnya kurang, padahal enggak, karena kan kampas rem depan itu kan nempel di disc brake nanti kalau melakukan pengereman. Lah sedangkan disc brake itu nempel di hub itu ada ini nih, ada piringnya seperti ini. Nah ketika itu oleng, disc brake itu oleng, dia otomatis seperti ngepres piston pada kaliper rem. Akibatnya apa? Jarak antara kampas rem dan disc kaliper itu akan semakin jauh. Ketika semakin jauh, maka langkah untuk melakukan pengereman juga semakin panjang. Makanya itu terjadi rem blong atau remnya itu dalam. Itu ya sepengalaman saya. Tapi kalau misalkan ada pengalaman yang lain juga enggak apa-apa, karena ini pure dari pengalaman saya dan dari referensi-referensi yang saya baca. Case-case tertentu mungkin ada. Nah, uniknya bengkel itu di situ. Nah, terus bagaimana ngecek laker itu? Terus bagaimana sih cara mendeteksi atau cara merawat piring yang tepat tuh seperti apa? Kok bisa mengakibatkan kerusakan? Nah, jadi yang namanya komponen pasti ada usianya sendiri, apalagi ada grease-nya di dalam yang model built-in atau hub bearing unit. Nah, jadi itu tidak bisa namanya divaslini lagi. Wong divaslini lagi aja masih ada kemungkinan rusak, apalagi yang sudah sepaket kayak ini. Perawatannya ya memang nggak ada kalau yang sudah sepaket seperti ini. Paling perawatan yang agak gampang itu tekanan ban. Biasanya ada sing tekanan bannya itu dibuat keras. Nah, ini yang kasihan. Terus sering kecepatan tinggi, ini juga kasihan. Otomatis kan cepat panas, grease-nya cepat gosong istilahnya yang di dalam itu. Terus sering melakukan perjalanan di jalan yang tidak rata, geludakan seperti jalan-jalan di Indonesia sekarang, terutama di Jawa Tengah, di daerah saya sendiri. Nah, terus apalagi kalau yang model masih kayak tadi piring kerucut atau mungkin ball bearing, itu mungkin masih bisa untuk divaslini lagi. Perawatannya memang penggantian vaslin di kendaraan-kendaraan berat seperti truk, canter, itu kan juga masih melakukan pelumasan secara manual dan penyetelan secara manual. Nah itu masih ada. Terus yang mengakibatkan selain dari faktor usia itu adalah jalan yang tidak rata, atau mungkin sering jalan di jalan yang jelek, sering berkendara di jalan yang jelek gitu. Terus apalagi selain itu, rem macet. Kenapa rem macet kok bisa mengakibatkan bearing itu cepat rusak? Nah, rem macet mengakibatkan bearing itu cepat rusak karena komponen di dalam roda itu termasuk knuckle, hub, terus disc brake itu apa mungkin tromol, itu kan dia terkena panas. Nah, panas yang berlebihan karena rem itu macet, jadi cakram dan kampas rem itu sering bergesekan terus, jadinya panas. Selain mengakibatkan rem blong juga merusak bearing itu. Terus apalagi yang sekarang baru rame-ramenya di sini itu aerob. Terkena aerob atau genangan air yang tinggi, terutama air asin atau air laut, itu cepat merusak. Kenapa kok bisa cepat merusak? Yang pertama bisa merusak sealnya dulu.
seal di roda itu rusak, airnya masuk, akibatnya masuk ke celah-celah piring. Celah-celah piring masuk, fatnya keluar diganti sama air. Kalau fatnya kurang, otomatis pelumasannya juga kurang gitu. Jadi untuk meredam gesekan antara rumah roller dan rollernya sendiri berkurang, cepat panas, cepat aus, dan ambrol. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini untuk edukasinya tentang piring roda pada kendaraan, terutama piring roda depan. Kalau yang saya bawa ini adalah piring roda depan dari Ford Everest. Ford Ranger juga sama. Berarti tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada ball bearing, terus ada roller bearing, dan ada hub bearing unit yang sudah completely built. Berarti sudah sepaket, tidak bisa dilakukan perawatan. Begitu. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Tujuan saya hanya untuk sharing, dan mungkin semoga saja harapan saya bermanfaat bagi yang baru belajar dan bagi yang punya masalah tentang piring roda. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.